2018. Adapun maksud dan tujuan saya untuk membawakan video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum fisiologi hewan unit 6 respirasi. Adapun tujuan dari praktikum yaitu untuk mengetahui hasil respirasi manusia mengeluarkan CO2. Dari praktikum ini setiap makhluk hidup mulai dari uniseluler hingga multiseluler melakukan proses respirasi. Proses respirasi adalah pertukaran gas O2 dan CO2 atau proses respirasi adalah pertukaran gas antara organisme dengan lingkungannya. Setiap makhluk hidup juga memerlukan oksigen untuk memenuhi kebutuhan energinya. Organ-organ respirasi pada manusia yang pertama adalah rongga hidung atau cavum nasalis. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir yang berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Selain itu terdapat pula rambut hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk ke dalam rongga hidung. Yang kedua adalah faring atau tenggorokan. Udara dari hidung masuk ke faring, di mana faring ini terbagi atas dua percabangan, yaitu sistem pernapasan nasofarinks dan sistem pencernaan orofarinks yang terletak di bagian dalam. Fungsi dari faring ini adalah menyediakan saluran untuk keluar masuknya udara. Yang ketiga adalah batang tenggorokan atau trakea. Batang tenggorokan ini berupa pipa panjang dengan panjang kurang lebih 10 cm. Pada bagian dalamnya terdapat silia. Silia ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke batang tenggorokan. Yang keempat adalah cabang-cabang tenggorokan atau bronkus. Cabang-cabang tenggorokan ini terbagi dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsinya adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar ke paru-paru. Atau paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Terdapat dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru tersusun atas bronchiolus, alveolus, kapiler darah, dan jaringan elastik. Pada alveolus ini merupakan tempat berdifusinya gas, karena pada dinding alveolus terdapat banyak kapiler darah. Adapun mekanisme pernafasan pada manusia dibedakan menjadi dua macam, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut yaitu pernafasan yang mekanismenya melibatkan otot-otot diafragma. Pernafasan manusia berlangsung dalam dua tahap, yaitu pernafasan luar dan pernafasan dalam. Pernafasan luar atau eksternal yaitu pertukaran gas di dalam paru-paru, yaitu CO2 meninggalkan darah dan O2 masuk ke dalam darah dengan cara berdifusi. Kedua, pernafasan dalam atau internal, pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Darah masuk ke dalam jaringan tubuh, kemudian O2 meninggalkan hemoglobin dan berdifusi masuk ke dalam cairan jaringan tubuh. Nah, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum ini, yang pertama gelas plastik, 2 sedotan, 3 kapur sirih, 4 air. Kemudian langkah kerjanya yaitu pertama menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua, membuat air kapur jenuh dengan cara kapur dilarutkan ke dalam kurang lebih 250 ml air. Ketiga, biarkan kapur mengendap hingga diperoleh air jernih. Pindahkan air kapur dari endapan ke gelas plastik. Ambil sedotan yang tersedia. Kemudian ambil nafas melalui hidung dan keluarkan lewat mulut dengan meniupkan udara dari mulut ke larutan kapur melalui sedotan. Kemudian amati apa yang terjadi dan catatlah hasil pengamatan dalam tabel.
bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.